selalu marah. Yang gila harta, gila wanita, rela lakukan segala cara. Singkirkan norma-norma, muntahkan iman, regu dosa, asal dapatkan nikmat dunia. Demi kekayaan, demi harta, orang lakukan apa saja. Tak dihiraukan halal haramnya, masa bodoh soal agama. Datuk Maringgi, Datuk Rajo di hati, dua datuk sangat dibenci, lalat hijau dalam nagari. Kursi ame, onde mande. Kursi dari ame. Dari Jepun ke Bandar Cina, beli sepatu dari Itali. Udah, sudahlah, nggak usah berpantun-pantun terus. Cepat bicarakan sama anak kita ini, rencana kita untuk makan malam di Tokyo nanti. Kalera, nggak ada rasa seninya sama sekali. Yang dipikirkan cuma perut. Ambo lagi berpantun tega-teganya, kamu stop. Jangan lari, jangan takut. Tunggu dulu. Saya akan memberikan kartu nama. Nih. Iya. Jangan takut. Oh, jangan lari. Siapa si Amang Limbapati ini, Anggun? Gelarnya sampai ada 4. ME, MSc, SH, BCA, entah apa lagi, Anggun. Itu apa? Itu suami Anggun. Udah, mimpi aku gitu, dapat minantu sarupo si Amang Panti itu dah. Diam kau, yang penting kaya. Ayo ya dah. Ya. Jadi, tempat itu. Nak Richard, kita malam ini kepingin sekali makan malam di Tokyo. Apa kita bisa berangkat malam ini? Boleh, setuju. Tapi sorry, pesawat jet pribadi saya rusak. Jet pribadi? Luar biasa. Tapi kenapa, Richard? Kenapa pada saat kami datang kemari, jet pribadinya rusak? Ini namanya elang lalu renting patah. Iya, nah Richard, apa jetnya sudah diservis? Oh, soal jet. Sudah diservis. Kata tukang servisnya 6 bulan lagi baru selesai. Abu Jang, apa ndak bisa kau datangi lagi itu tukang servis? Tolong tanyakan, mungkin cuma platina atau busi yang rusak. Itu rusaknya itu bukan sembarang rusak. Waktu saya parkir pesawat jet itu di Bandara Tabing, salah satu mesinnya dicuri orang. Pak Richard, apa tidak bisa diganti dengan mesin jahit atau mesin potong rumput misalnya? Tolol! Pakaian sudah seperti bupati, tapi otak sama dengan kusir bendi.
Ibu hati ambo, jauh orang-orang kampung yang selama ini mencemehkan kita. Marasai dia. Siapa itu? Bujang, Bujang, siapa itu? Kejar, tembak. Tembak! Dia mati. Luar biasa si Bujang. Dia selalu dalam keadaan siaga satu menjaga kita. Kesetiaannya sudah teruji kalau gitu. Hebat si Bujang. Apanya yang dia tahu mati? Galera, kambiang. Waang rupanya. Mau kemana malam-malam? Ambo kalau malam kan ada bisnis sampingan. Jadi provokator. Apa itu provokator? Ha? Tukang kipas sate di kedai sate Mak Bahar. Hah? Jangan keras-keras. Dasar maling kecil. Pergi atau mati? Yo, ambo pergi. Sialan lu. Bagaimana? Cuman maling kecil. Satu dor saja, langsung out, mati. Mati dia. Sekarang gini Om, keadaan tampaknya semakin rawan. Sebaiknya Om dan Tante naik ke rumah, langsung tidur. Ayo, ada putih. Kataku, nggak usah. Jaga Bujang. Iya. Udah lagi malingnya. Terasa bahwa hidup ini bagaikan di dalam cerita 1001 malam. Ya udah, udah. Indah luar biasa. Nikmat. Anggun, kenapa termenung? Iya. Indah bahaya termenung. Kenapa Ada melamun-lamun? apa? Suamimu aja, mana? Udah Richard sedang ada di kamar, Pak. Onde mande, jam segini sudah tidur suami kau itu, ha? Bagaimana kalian mau bisa punya anak? Sedangkan nama ini dulu dikasih sama bapak kau ini kesempatan tidur dalam sehari cuma 2 jam. Putih, pantun akan berbalas. Anggun, kalau kita berbicara tentang anak, ini sangat penting, Anggun. Karena anak itu adalah buah hati hubungan jiwa. Jadi suamimu harus punya anak. Dari kau maksud apa? Supaya dia tidak menoleh kepada bulan purnama yang lain. Contohnya apa? Setelah akad nikah, apa kepengennya kabur dari emak kau? Anggun juga ingin sekali supaya Uda Richard itu bisa terikat oleh Anggun. Dan Uda Richard tidak akan menoleh ke perempuan-perempuan yang lain. Dan itu berarti seluruh kekayaannya Uda Richard bisa jadi miliknya Anggun. Gayung bersambut, gayung bersambut. Ternyata darah yang mengalir di tubuh kau tidak beda dengan darah apa. Karena kita yang paling penting dalam hidup ini uang. Tidak ada yang lebih penting daripada uang. Orang mana sebetulnya si Richard itu, Anggun? Asli Kebumen, Mak. Tidak ada masalah. Orang Afrika pun harus kau terima dengan hati yang tulus selagi dia punya banyak uang. Itu nan penting, Anggun. Ada pepatah kita mengatakan kalau kecil itu diberi nama, setelah besar diberi gelar. Begitu kan dah? Itu sangat penting. Karena akan merupakan pengikat bagi dirinya. Dan juga dia merasa dihargai dan dihormati sebagai orang terkaya di Sumatera Barat. Tapi apa kan sudah dikucilkan sama nenek mama gitu? Mana bisa minta gelar untuk menantu? Itu urusan apa Anda? Apa susahnya menyembah kepada nenek mama itu? Tuhan saja mengampunkan umatnya. Apalagi cuma si nenek mama. Tidak ada masalah. No problem. Bagaimana itu, Anggun? Boleh kata kepala rumah tangga, boleh pulo kata kami. Tidak kata kepala rumah tangga, tidak pulo kata kami. Aduh apa? Ada yang mengganggu ketentraman Om dan Tante di sini? Nah, ada, Bujang. Kami semua menunggu keputusan yang harus diputuskan oleh Bujang. Begitu kata Anggun. Oh, soal shopping center itu. Tempat yang dituju sudah aman. Amerika sudah aman. London sudah aman. New York sudah aman. Ya, cuma tinggal menunggu jet pribadi keluar dari bengkel saja. Bukan itu, Bujang.
Yang Ambo maksud mengenai pemberian gelar Minantu Ambo Richard Gogon. Kalau soal itu Bujang setuju saja. SPK-nya sudah keluar. Cuma tinggal tekan saja. Ini pena merah ini untuk menekan soal gelar ini. Luar biasa. Luar biasa. Bujang, sebagai tanda terima kasih Ambo dan sebagai tanda Ambo orang yang setengah miliuner, Ambo akan mentraktir kau makan sate Pariaman. Anggun, ya, bangunkanlah si Richard Gogon supaya dia bisa makan sate bersama-sama. Indah apa? Anggun dan Uda Richard Indah perlu ikut. Soalnya Anggun takut kalau nanti Uda Richard tiba-tiba bangun, dia biasanya langsung minta susu apa? Onde-mande, persis bana sama apa kau ini. Kalau bangun tidur itu selalu langsung menyusu. Putih, janganlah berbicara yang tidak senonoh di depan anak kita. Tidak baik itu. Itu sama juga dengan menapuh air di dulang. Padahal kamu sendiri yang selalu menyodor-nyodorkan. Kalau nggak putih aja udah berang-berang. Putih, Stop. Mami, Papi, apakah kita ini sudah sampai tujuan? Belum. Papi gimana? Kok kita berhenti di sini? kita kan baru separuh perjalanan. Bujang, mengapa kita berhenti di sini? Kita mesti jalan kaki. Ini untuk memperlihatkan kepada orang kampung bahwa Datuk telah insaf. Jadi kita berhenti di sini, pulangnya jalan kaki. Padek, Bujang, padek. Iya. Si Bujang kadang-kadang padek juga. Ayolah turun. Iya. Terus. Udah. Arasai, saya kerjakan. Hei Bujang, Ah, kenapa itu cerutu jak tadi tidak dibakar-bakar? Kalera, cuman satu-satunya ini. Assalamualaikum. 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 Sudah pun mertua di panti. Aman. Astagfirullahaladzim. Onde mande. Bampua. Nauzubillah min zalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, saya meminta kepada anak kemenakan yang Ambo cintai, Pari Pagar dalam Nagari, berhentilah bermain judi ini, karena permainan ini dilarang dalam agama maupun di dalam adat. Om, sudahlah ceramahnya hari ini. Itu tidak ada dalam skenario. Sebentar, kepala rumah tangga. Ambo lagi amar ma'ruf nahi mungkar, menyadarkan anak kemenakan Ambo. Sudah jelas-jelas bahwa judi ini haram hukumnya. Dan setiap yang haram akan mendatangkan maksiat. Dan maksiat itu akan menciptakan maksiat yang lain. Jadi maksud Ambo, berhentilah berjudi itu. Tapi
Tapi janganlah merasa tersinggung. Jo, nasihat ambo. Kalau ada jarum nan patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada nasihat ambo yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ambo permisi. Permisi. Situr ala gadang. Permisi. Bokumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah, apa pula yang terjadi sama Datuk Gila itu, Tumpo? Alhamdulillah. Allah Maha Besar. Allah telah mengembalikan Datuk Rajo di hati kepada jalan yang benar. Pintar dia menasihati pemain-pemain domino ini. Hingga tidak marah waktu dinasihati. Ya Allah. Wan jangan menyindir kami. Kalau kami tidak main, tidak laku kafe Wan. Iya pula lagi. Iya, benar juga. Kalian memang tidak mempan lagi dinasihati. Payah negeri ini. Berdiri dah apa ini? Berdiri. Duduklah. Midun yang dulu berajo di hati. Ada apa ini? Kalau memang udah mau kembali ke jalan adat, janganlah bersujud begitu. Tidak baik dilihat orang. Di saat Ambo sadar dan ingin kembali ke jalan adat, tapi ternyata hamba selalu salah di mata junjungan Ambo. Kalau begitu bunuhlah Ambo. Ambo yang hina-hina ini bunuh Ambo. Midun, Ambo sudah memaafkan kamu. Sekarang katakan apa maumu? Terima kasih, Datuk. Hati Ambo menjadi sangat bahagia, Datuk, mendengar pernyataan Datuk. Datuk memang orang yang luar biasa. Berbudi elok. Budi bahasa dan paling halus. Orang yang paling terpandang di negari ini, Datuk. Orangnya ikhlas. Tutur kato pantang menyinggung. Basonyo katuju nak elok budi. Stop, cukup memuji-muji itu, Bidun. Katakan saja apa yang ada di hatimu, supaya kami bisa memikirkan untuk memutuskannya. Inilah, Datuk. Masalah utamanya adalah masalah Minatu Ambo. Goni! Ya, Papi. Kapan? Salamlah dengan Datuk kita, junjungan kita. Salaman. Geser, atret. Orang Jawa, Datuk. Tetapi dia orangnya baik, elok budinya. Kalau burung bisa disamakan burung bulbul yang mau bertelur. Kasihan si Anggun. Tentu dia kawin di rantau tanpa nenek mamanya. Begitu juga perihalnya dengan menantu saya, Datuk, si Richard Goni. Kan tidak pernah teradat. Di adat laki-laki kita sesudah menikah tidak mempunyai gelar. Datuk, dia pernah berkata Jo Ambo. Katanya, mentang-mentang dia berasal dari Jawa, tak diberi gelar. Padahal, Datuk, semenjak dia kawin Jo Putri Ambo, si Anggun Suri, hati dan nuraninya betul-betul Minang. Datuk,
Sebenarnya Ambo pernah usulkan gelar untuk si Goni ini, yaitu Sultan Ramwi Sakete. Tapi tidak boleh sama si Midun dong. Diam, Budang! Kau bicara di depan pucuk pimpinan adat. Dia orang yang paling dihormati di negara ini. Jangan kau bercanda. Maafkan dia, Datuk. Ingatannya agak sedikit terganggu. Kalau memang yang Angku bicarakan ini sesuai dengan niat yang tulus, tentu kami akan mendukung Datuk bersama-sama. Dan tentunya hasil keputusan akan keluar dari rundingan Ninik Mama Nagari ini. Apa tidak bisa lebih cepat lagi, Datuk? Maksud Ambo lewat jalur tol. Indah, Datuk. Yang biasa-biasa saja. Selamat pagi, Pak Anwar. Kapan Bapak mau lihat rumah itu? Kalau soal harga nanti saja kita bicarakan, Pak. Yang penting Bapak cocok dengan rumahnya itu. Oh, terima kasih, Pak. Oke, good morning, good morning. Hodo yodo. Bicara bahasa Inggris apa kamu? Ini Bapak. Apa? Ya, Pak. Tolong bersihkan rumah karena yang akan menyewa datang 3 hari lagi. Iya. Hei. Cara wakotoni, dekranoni, padutoni. Mandi. Pandai pula berbahasa Jepang. Luar biasa. Jangan-jangan dia bisa juga berbahasa Rusia. Nasi gorengi. Semua bahasa kayaknya dia bisa. Udah seperti ulat pinang saja. Dengar itu menantu kita bahasa Jepang, ha? Telepon dari mana, Nak Goni? Dari kantor cabang saya yang ada di Tokyo. Ada urusan apa, Nak Richard Goni? Alah, urusan kecil. Saya kan ekspor 3 kapal batu bara ke Tokyo. Sampai sana kok ditolak. Alasannya batu baranya sudah tercampur dengan semen. Kan yang enggak aja alasannya. Ya saya kesel. Saya perintahkan saja orang-orang sana untuk membuang batu bara itu ke laut. Sekaligus kapalnya saya suruh tenggelamkan ke dasar laut. Habis, puas hatiku. Apa ndak rugi, Nak Richard? Rugi? Halah, rugi 50 miliar bagi bisnisnya Richard Goni. Soal kecil, apalah artinya 50 miliar kalau dibandingkan dengan harga diri Richard Goni. Gitu. Nak Richard, selain usaha eksportir, bisnis apa lagi yang Nak Richard jalankan? Wah, segala bisnis mega proyek saya laksanakan. Dalam waktu dekat ini saya akan membangun proyek jalan tol dari Padang ke Payakumbuh, dari Padang Lubuk Sikabyang, dan dari Padang ke Pariaman, serta jalan lingkar Sumatera Barat, dan jalan layang di atas kota Padang. Ya, tapi sayangnya itulah, saya belum mendapatkan kontraktor yang bisa dipercaya. Padahal surat perintah kerja dari pusat sudah turun, sudah ada di tangan saya. Gayung bersambut, pucuk dicinta ulam tiba. Kebetulan Papi mempunyai banyak sekali koneksi di Sumatera Barat ini. Oh, maksudnya Papi mau ikut dalam proyek ini? Oh, tentu bisa. Dan untuk proyek yang maha besar ini, jangan kita rundingkan di sini. Kita berunding di Hawaii. Hah? Di Hawaii? Nak Goni, kalau gitu Mami boleh ikut nggak ke Hawaii? Oh, tentu boleh. Kita akan berangkat ke Hawaii. Tapi sayang, sepertinya kita belum bisa berangkat. Kenapa? Lu kan tahu, pesawat jet pribadi saya masih di bengkel. Mesinnya belum dapat. Apa dia? Kalau baik tua, sekarang juga kita berangkat ke rumah Datuk Marini.
kita bagi-bagi ini proyek dan kita perlihatkan kepada orang negari bahwa kita bukan orang sembarangan, tidak bisa dibuat sembarangan. Yuk, ganti baju. Lu Waam ketawa-ketawa terus galak. Iya, Waam berkelatihan pula. Uangnya kemana yang mau kau bakar itu? Zimbabwe, Mozambik. Kalian diam kau. Kepala anda mati. Mozambik, Zimbabwe. Zimbabwe, Afrika. Dagombang sandiwaranya sudah mulai. Nanti kalau Dagombang masuk sandiwaranya berantakan. Sabar, bahaya. Balik aja, balik. Iya, Enggak. Tidak bisa. Udah tidak bisa membiarkan Anggun menghadapi sandiwara ini sendirian. Iya, kalau Dagombang mau masuk, di babak ketiga ini perannya sudah tidak ada. Sebab peran suami ini Anggun sudah diperankan oleh berwak sirkus ini. Udah 3 hari Ambo memerankan suami Anggun. Ambo tahu kelakuan dia. Udah kau apain si Anggun? Hah? Udah kau apain? Ye, cemburu nih ye. Namanya sandiwara, ya nggak diapa-apain. Mana berani saya gangguin yang empuk-empuk. Awas ya, kalau kau apa-apain. Sebaiknya Dagombang kembali. Cuma tinggal 2 hari lagi, Bapak dan Ibu Nianggun tuh sudah pulang. Jadi sandiwaranya tidak terbuka, Dagombang. Tidak bisa. Terus kita ke Asia, Yokohama. Udahlah, Papi itu tenang aja lah. Kalau masalah itu, inventarisasi barang-barang mewah, shopping-shopping, itu sih Putih ahlinya, Papi. Halo. Kan? Siapa pula kau ha? Ketabraknya pada Ambo. Galera, bujang. Siapa makhluk yang langsung masuk ke kamar si Anggun? Udah, kalau memang udah sayang pada Anggun, tolonglah Anggun udah. Biarlah sandiwara ini berlanjut. Dan sekarang lebih baik udah pergi saja dari sini sekarang juga ya. Enggak, udah nggak mau pergi. Si Gogon sudah berperan jadi suami Anggun. Dia pasti menyelam sambil minum air. Wang cek urangan dia Bako. Oh, siapa? Pembantu. Ya, pembantu. Ya udah, lebih baik udah jadi pembantu rumah tangga Anggun saja. Ya, supaya udah bisa mendampingi Anggun terus. Iyalah, asal dekat kau. Kacung. Waang kan manusia ndak ada harga. Kenapa berani-berani masuk ke kamar Nyonya Besar? Biasanya kalau cuti, Ambo harus melaporkan pemakaian uang selama cuti. Tapi kenapa harus masuk kamar? Kenapa? Takut kedengaran udah dicat. Soalnya selama Ambo cuti di Brazil, sudah foya kemana-mana, cuma berhasil menghabiskan 200 juta. Kacau! Aduh, kamu nih keterlaluan ya. Masa cuti cuma habis duit 200 juta? Kan sudah jelas peraturannya. Kalau pembantu cuti berlibur itu harus menghabiskan anggaran minimal 500 juta. Apa, Ama? Sudahlah. Masalah kecil saja diributkan. Itu, makan pagi sudah disiapkan. Yuk kita makan. Mari. Silakan. Saya itu kalau masakan-masakan, makanan-makanan kayak Eropa, Australia, Hong Kong, Amerika, jenuh lama-lama Papi. Jadi ya terpaksa kembali lagi ke lontong sayur. Memang menurut orang-orang tua lebih sehat makanan kita yang Mari, Papi. Mari. Nah, Richard, kenapa manusia murah ini ada di sini?
Tidak pantas dia duduk semeja dengan kita. Kalau kasta, dia baru kasta sudra. Tidak pantas bercampur dengan kita. Lagi pula dari martabat, harta maupun tampang tak ada pantas-pantasnya duduk dengan kita. Bagaimana kalau diusir ke kandang kuda saja suruh dia makan? Ya, Papi. Kacung, ayo pindah makan ke kandang kuda. Hanya orang-orang ningrat, orang-orang terhormat, dan orang-orang pangkat yang makan di sini. Ayo, Kacung, cepat pindah ke kandang kuda. Ya udah dicat. Ya. Jangan. Udah. Kok berani dia? Enggak apa-apa, sekali-sekali emang enggak apa-apa. Daripada nanti dia minta naik gaji 200 juta. Lebih baik uangnya buat Papi. Mari kita makan. Apa, Papi? Kemana lontong sayur Papi? Apa, Papi? Nggak dicat. Jatah Papi diambil si Kacung. Cung, kamu jangan memalukan. Ayo, kembalikan lontong Papi saya. Ini lontong Papi. Maaf. Ayo. Maaf Om, tangan saya yang kiri suka refleks, suka mau megang-megang. Mari. Memegang rambut lagi dia? Nggak apa-apa, Papi. Memang orang di rumah ini senang dengan rambut saya. Antik. Mari, Papi, kita makan. Tunggu dulu. Tunggu. Setiap orang penting harus diperiksa makanannya. Sebab mana tahu ada orang yang iri memasukkan racun ke dalamnya. Orang penting makanannya memang harus diperiksa. Takut ada yang iri. Iya. Kalau ada yang iri, tahu-tahu ada yang memasukkan racun, bagaimana? Iya kan? Benar, Narjat. Memang begitu ada orang-orang penting. Ya. Siapa tahu ada yang iri. Ayo. Ambo jadi teringat dulu waktu dinasti Huan. Di Cina seluruh masakan kaisar itu makanannya harus diperiksa oleh orang kepercayaan. Iya. Om pun juga seperti Cina bentuknya. Kadang-kadang. Bagaimana? Terasa racunnya? Mencurigakan. Kita coba lagi. Bagaimana? Kira-kira terpaksa dilanjutkan. Ngetes racun, tapi dihabiskannya. Ternyata aman, Om. Sarapan Om aman. Silahkan. Layak untuk dikonsumsi. Nah, Richard. Lontong sayurnya tinggal satu. Bujang, kenapa lontong sayurnya nak Richard nggak dicoba? Oh, Pak Goni itu tak mempan lagi diracun. Kemarin saja, Om, dia minum racun tikus, satu derigen tuh, malah tikusnya yang mati. Dia nggak apa-apa. Nah, sekarang Santi. Hah? Punyanya Anggun tuh lontongnya diperiksa dulu. Siapa ada racun. Untuk Nianggun sudah disuntik anti racun dan anti rabies. Kalau Tante Alun, Kalau begitu Tante minta disuntik pula sekarang biar makanan Tante ndak perlu bujang periso-periso do Tante kemakan, Tante, ndak bisa. UB-nya lagi habis dan dokternya lagi ke Jerman. Dites. Oh iya. Gimana, Jang? Ada racun nggak? Ntar. Ada terasa sedikit. Kalau gitu kita coba lagi. Mandi Abi. Udah beres. Dipastikan aman.
Silahkan Tante sarapan. Ayo, Papi, mari makan. Jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Jangan malu-malu. Ayo, habisin. Udah. Masa si Bujang cicipin racun, tinggal cie lontongnya, terus Putih makan apa? Pari Putih Lita. Jangan banyak komentar. Makanlah, yang penting aman. Enak, Papi. Papi. Bujang canguk. Dugaan hamba memang benar, Tuan Datuk. Bahwa menurut laporan tim Salong 5 kita, bahwa Gombanglah yang melarikan Anggun di waktu acara pertunangan itu, Tuan Datuk. Tapi suruhan dari seseorang yang bernama si Richard Goni itu, Tuan Datuk. Hah? Kenapa tidak kau tangkap dan bawa ke hadapan Ambo? Udah. Ada apa, sayang? Udah terasa. Sebaiknya suruh Nih ke rumah sakit sekarang. Hah? Bukannya 3 hari yang lalu kau melahirkan? Onde, udah. Yang melahirkan 3 hari yang lalu kan Bungo Setangkai, istri Uda yang kelima. Lupa lagi Uda, terlalu banyak. Uda mengira Uda sekarang ini berada di rumah Bunga Setangkai. Mangkuto, cepat bawa Seruni ke rumah sakit. Tapi acara Tuan Datuk pagi ini kan mau pergi ke rumah si Nurleli. Nurleli? Cantikkah dia? Ayo kita lamar sekarang. Onde, Tuan Datuk ini bagaimana? Si Nurleli itu kan istri Tuan yang ketiga. Kok mau dilamar lagi? Jadi nama lengkapnya Nurleli. Selama ini Ambo taunya cuma Nur saja. Tidak pakai Leli. Cepatlah udah, nanti suruh Nih beranak di sini. Mangkuto, kau urus Nurleli bawa ke rumah sakit. Si Nurleli itu kan baru hamil 5 bulan. Kok dibawa ke rumah sakit? Maksud Ambo, Seruni. Sudahlah, kau tetap di sini. Urusan Anggun belum selesai. Biar Ambo sendiri membawa Seruni. Mari sayang. Ayo, cepatlah, cepat. Jangan buru-buru udah, namanya kan belum diberikan. Siapa yang akan kita berikan nama untuk anak ini? Siapa sajalah. Pusing udah, siapa saja. Udah, nurut sajalah. Hai Udin, tolong kau bawa nanti si Nurleli itu ke rumah sakit ya. Ganti. Tidak bisa segera, Komandan. Karena Nurleli itu rumahnya jauh dari sini. Ganti. Saya lupa lagi. Maksud saya Seruni yang digandeng Datuk itu. Gonta-ganti. Bawa cepat Nurleli ke rumah sakit. Maaf, Bu. Ibu namanya Seruni, bukan? Datuk tuh udah pikun, cepatlah sedikit. Sekali-sekali coba-coba pula jadi orang kaya. Tetapi aku kok bisa pikun seperti Datuk Maringgih itu ya? Mangkuto. Mangkuto. Bagaimana cerita tentang si Anggun itu? Siapa itu Richard Goni? Menurut laporan dari mata-mata kita Salong 5, Tuan Datuk, yang menjelajah sampai ke daerah pesisir, bahwa Gombang yang melarikan Anggun dulu adalah suruhan Richard Goni, Tuan Datuk. Siapa dia? Dia adalah orang kaya baru dari pesisir yang punya rumah besar yang alang kepala. Sepada.
Kalau bisa disamakan dengan burung, Pak Datuk. Putih ini sama dengan burung nuri. Dan kalau bisa disamakan dengan Otto. Dia ini Holden Primer tahun 62. Ya udah. Ada apa lagi nih? Kenapa mereka ganti pakaian adat di tengah lapang? Indak tahu udah. Dari awal Anggun indak tahu menau urusan ini. Ini kan semuanya karujunya si Bujang. Orang kalau terlalu banyak uang adatnya suka aneh. Kata menantu Ambo, rambut cukup sedikit. Yang penting piti yang banyak. Giliran Ambo memperkenalkan rekan Ambo, Datuk Pasisir Nantangga. Nantongga. Datuk Pasisir Nantongga. Betul, Nantongga. Apa yang terjadi, Gogon? Apa yang kau lakukan? Pak, ampun, maaf. Kenapa Bapak begitu kurang ajar? Berani memegang leher menantu Ambo? Bapak, asal Bapak ketahui, Bapak 1000 kepala Bapak bisa dibeli sama dia. Jas ini dia bisa beli 50 kapal. Tidak ada harganya nih, Dasi. Tidak ada harganya. Maaf, Pak. Susah saya menceritakan apa yang terjadi. Ayo ceritakan. Ya. Begini cerita sebenarnya. Yang punya rumah ini sebetulnya Bapak yang pakai jas ini. Dan saya cuma penunggu rumah. Ada cerita dua manusia, jarang tersenyum, selalu marah. Yang gila harta, gila wanita, rela lakukan segala cara. Sombong tinggi hati, suka iri, suka dengki, orang kampung dimusuhi, marah-marah tiap hari, dapat sana dapat sini, orang lain tak peduli, maunya menang sendiri.